Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita yang ketujuh dalam fikih ibadah yaitu jenis-jenis salat serta keutamaan dari masing-masingnya. Maka pertama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu salat Jumat, ya. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan dengan berjamaah di waktu zuhur atau di waktu siang, ya. Dan kemudian harinya adalah hari Jumat dengan pelaksanaan salatnya 2 rakaat dan sebelumnya didahului dengan khutbah. Didasari kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 62, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bagi laki-laki baligh berakal dan tidak dalam keadaan safar wajib melakukan salat Jumat. Salat Jumat untuk menghapus dosa, ya. Inilah keutamaan salat Jumat itu, kata Rasulullah SAW, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahun ma lam taghshul kabair. Jadi di antara salat 5 waktu dan kemudian Jumat dengan Jumat itu dapat menghapuskan dosa selama pelakunya tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, salat Aidain. Salat Aidain berarti salat 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang salat Aidain, apakah itu salat Idul Fitri wal Adha, ya. Jadi kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Beliau keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Fa awwal syai'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nasi wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Jadi Rasulullah melaksanakan salat lalu kemudian menyampaikan pesan-pesan atau nasihat kepada segenap orang yang hadir. Keutamaan salat Aidain, yang pertama untuk meluaskan jaringan persaudaraan, memperkuat atau memperkokoh ikatan silaturahim, berbagi kebahagiaan kepada siapapun, menghormati dan memuliakan orang miskin serta kaum du'afa, merasakan bahwa setiap manusia setara dalam Islam dan yang membedakan hanyalah amalan masing-masing. Salat tarawih, ya. Salat tarawih secara bahasa tarawih itu berasal dari kata tarawihah yang berarti istirahat, ya. Nah, dalam salat tarawih ini adalah salat yang biasanya kita pahami yang kita lakukan pada bulan Ramadan atau namakan juga dengan Qiyamul Ramadan. Maka Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini juga hadis yang berkaitan dengan salat tarawih. Nah, bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Ada 2 versi. Yang pertama memang kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Salatul laili matna wa matna, fa idza khasya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah tutira lahu ma qad shalla. Jadi dalam hadis ini katakan salat itu 2 rakaat, ya. Salat malam itu 2 rakaat. Jika seandainya kalian khawatir, maka boleh melakukan salat 1 rakaat sebagai bentuk witir dari penutup salat sebelumnya. Nah, hadis yang kedua mengatakan 4 rakaat. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yusalli 4 raka'atin fala tus'al an husnihin wa tulihin, summa yusalli 4 fala tus'al an husnihin wa tulihin, summa yusalli 3. Jadi Rasulullah pernah melakukan salat 4 rakaat panjang dan juga bagus salatnya, lalu kemudian 4 rakaat lagi dan kemudian menutupnya dengan 3 rakaat.
juga diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi intinya 4-4-3 atau 2-2 dan seterusnya itu sama-sama ada periwayatan yang kuat, maka boleh melakukan salah satu dari antara keduanya. Terutama salat tarawih, yang pertama mendapatkan ampunan dosa, yang kedua tarawih berjamaah ya sama dengan disamakan oleh Rasulullah seperti seseorang yang sholat semalam suntuk, dan selanjutnya adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah salah satu sunat dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Saya lakukan sebelumnya disebut dengan sholat qabliyah, dan sedangkan setelahnya namakan dengan ba'diyah. Dan kemudian ada sholat sunat rawatib mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Mu'akkadah berarti diutamakan, ghairu mu'akkadah itu biasa saja, tidak diutamakan seperti yang mu'akkadah. Nah, ini ada tabelnya, silakan Anda lihat dan perhatikan. Keutamaannya adalah seorang hamba muslim yang melakukan salat sunat yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Ini tadi diriwayatkan oleh Ummu Habibah yang kemudian dengan lafaz Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kemudian salat tahajud, ya, salat tahajud itu adalah salat malam. Sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya salat tahajud ini harus didahului dengan tidur. Ya, tidur dulu baru kemudian salat. Tapi sebagian lain mengatakan boleh sepertiga malam tanpa tidur pun seseorang melaksanakan salat tahajud. Al-Quran mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang salat tahajud. Keutamaannya, ya, di antara salat sunat yang paling utama itu adalah salat tahajud. Afdhalus salati ba'dal fardhati qiyamul lail, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, kunci untuk masuk surga, seperti hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, selanjutnya, kemuliaan dan kewibawaan ada pada salat tahajud. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa sebuah kemuliaan dan kewibawaan bagi seorang muslim itu adalah ketika dia bangun pada salat malam. Oke. Selanjutnya, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat atau ketika kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk, ya, di dalamnya itu. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa, kata Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW. Ja'a Sulaykul Ghatafani yaumal jumu'ati wa Rasulullah SAW yakhutub. Fajalasa faqala lahu ya Sulayk kum farka' rak'ataini tajawaz fihima. Thumma qala idza ja'a ahdukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub falyarka' rak'ataini wal tajawaz fihima. Jadi ketika itu Sulaik datang ke masjid, Rasulullah berkhutbah pada hari Jumat, lalu kemudian Sulaik langsung duduk. Rasulullah mengatakan, Sulaik salat dulu 2 rakaat, salat yang ringan, baru kemudian boleh duduk. Kata Rasulullah, jika seandainya salah seorang kalian menghadiri salat Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka salat dulu 2 rakaat dengan salat yang ringan. Apa keutamaannya? Keutamaannya itu penghormatan. Tahiyyah itu penghormatan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallaha wa an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bighudwi wal asal rijalun la tulihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Jadi Allah memberikan dengan salat tahiyatul masjid itu merupakan bentuk penghormatan kita kepada Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan sekalian menyembah melainkan hanya Allah di dalamnya. Jadi salat tahiyatul masjid itu merupakan penghormatan kepada rumah Allah yang maha suci. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.